Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujan Muhammad Sibul Murobat, dari kelas 2B jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati. Pertama-tama mukadimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga gak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya dan taat kepada perintahnya. Ya amin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hukum politik umum Islam dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Lalu lanjut dengan ekspektasi perkuliahan, khususnya mata kuliah politik hukum Islam ini. Menurut saya pribadi pun berharap paling terpenting untuk Bapak dosen dan teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus Covid ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan pertama matkul politik hukum Islam itu melalui GIMIT yang saya tanggap itu membahas RPS dan kontrak belajar matkul politik hukum Islam. Ada beberapa hal saat akan menjawab forum diskusi seperti pertama itu menjawab dengan etika akademik, 2 tidak boleh plagiat, 3 menjawab kalau menjawab itu hadir, 4 jika ingin menambahkan nilai tambahan menjawab komen temannya. Nah, kelima itu tepat penilaian, keenam dicantumkan sumber, 7 pengumpulan jawaban diskusi dalam waktu 1 minggu. Kan beberapa hal menjawab forum diskusi seperti ini saya setuju, dikarenakan agar mahasiswa lebih terbuka saat menjawab pertanyaan, agar mahasiswa juga lebih disiplin karena ada tanggung jawab menjawab forum yang telah diberikan Bapak dosen, karena itu menjadi faktor kehadiran mahasiswa dengan berbagai cara untuk bisa menambahkan penilaian seperti yang sudah disebutkan di atas. Juga dengan pengumpulan jawaban dan waktu lama, dan sistem pembelajarannya selalu menggunakan Exnol, bisa memudahkan dan meringankan mahasiswa dalam hal lain seperti dalam segi jaringan, ataupun terkadang ada yang suka error atau tidak stabil dalam jangka waktu 1 minggu itu, tetapi berbeda dengan UTS maupun UAS. Nah, harapan saya dan mungkin teman-teman juga berharap awal mula perkuliahan pembelajaran mata kuliah politik hukum Islam ini bisa menjadi bekal untuk saya dan teman-teman ketika semakin tinggi semester dan semakin besar saya umur, dan untuk menjalani waktu ini bisa jadi lebih memahami lebih dalam mata kuliah ini, bisa lebih berpikir secara luas, kritis dan paham khususnya dalam mata kuliah ini, dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bersosialisasi. Nah, di pertemuan kedua itu uraian isi materinya itu konsep dasar politik hukum. Nah, definisinya itu menurut Belanda itu Rex politik atau Rex hukum politik, Blade polis kebijakan penetapan suatu hukum. Nah, kebijakan itu ada rangkaian konsep, asas, garis besar, dasar rencana. Menurut Teguh Muhammad Radi itu kebijakan penyelenggaraan negara mendasar arah bentuk isi hukum. Menurut asumsi yang disebut dengan politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum di dalamnya itu membahas mengenai konsep, asas, dasar rencana serta tujuan hukum itu sendiri. Nah, politik hukum itu melibatkan orang banyak, tidak hanya bisa dibuat oleh 1 atau 2 orang saja, melibatkan lembaga-lembaga dan peran pihak yang berkepentingan kewenangan lebih dalam di bidang itu. Maka dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa beberapa lembaga yang memang memiliki kewenangan
dalam pembuatan hukum yang paling dominan salah satunya adalah bidang legislatif bersama dengan eksekutif. Nah, ada juga ruang lingkup itu pertama nilai-nilai dan aspirasi, kedua perdebatan dan perumusan nilai dan aspirasi, ketiga penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Nah, terus ada aktivitas politik hukum ini tidak bisa dilakukan oleh orang tidak berwenang atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam merumuskan hukum. Nah, salah satunya itu legislatif dan eksekutif. Nah, terus itu peraturan perundang-undangan, terus ada faktor-faktor politik hukum, pelaksanaan politik hukum. Nah, juga ada batasannya itu ruang gerak politik hukum itu suatu negara, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, terus lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, terus ada hubungannya itu ilmu hukum sama ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu ekonomi. Nah, ada pertanyaan itu politik hukum, ilmu itu apa sih? Apa itu pengetahuan atau ilmu itu? Jadi pengetahuan apa yang kita ketahui melalui panca indera ilmu. Ilmu itu pengetahuan yang sistematis, apa yang disebut dengan sistematis berdasarkan filsafat ilmu. Nah, ada juga nama itu ontologis, sebuah pengetahuan dapat didefinisikan atau dapat dimaknai, harus bisa diartikan. Nah, epistemologis, pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan dalam pembelajaran atau aktivitas keilmuannya. Terus ada aksiologis, kemanfaatan atau kegunaan, jadi pengetahuan tersebut harus berguna dan bermanfaat. Nah, tiga hal tersebut harus dimiliki sumber pengetahuan untuk dapat naik derajat menjadi sebuah ilmu. Jika tidak, maka tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Nah, terus pertemuan ketiga itu ada uraian isi materi. Materinya itu tentang relasi politik dan hukum. Apa yang menjadi relasi dalam politik hukum tersebut? Nah, terdapat beberapa pendapat sejarawan hukum yang memfokuskan diri dalam kajian bidang politik dan hukum. Mereka masing-masing mendokumentasikan dengan relasi politik dan hukum. Yang pertama itu ada John Austin. John Austin ini merupakan aliran pietisme. Menurut John Austin, pertama itu ada law is a command of the lawgiver analytical jurisprudence. Jadi dalam hukum menurut dia tidak membicarakan baik buruknya, tapi bagaimana ia menjadi kehendak daripada pemerintah. Pemerintah itu membuat hukum atau penguasa ketika itu. Nah, terus ada B, common king, adalah perintah yang berkuasa atau perintah raja. C, aktivitas sejarah. Ini merupakan sebuah bentuk antitesis dari aliran sejarah. Ada dua. Lanjut kedua itu simbiosis mutualisme. Dan mengatakan bahwa antara politik dan hukum itu saling terkait, saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme ini lebih kepada integrasi, dan dia meyakini bahwa di sini terjadi C sampai B, antara politik dan hukum tidak ada yang saling mendominasikan, tidak ada yang saling mengalah, keduanya saling membutuhkan dan keduanya saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan yang disebut dengan das solen, hukum yang ideal di sebuah negara. Lanjut kepada pertemuan keempat itu uraiannya itu sejarah politik hukum. Ada pendapat dari Imam Syafani beserta kawannya Hasim Tohari. Beliau mengatakan latar belakang keberadaan disiplin politik hukum ini diantaranya. Lanjut ke pertemuan keempat itu tentang sejarah politik hukum. Ada pendapat dari Imam Syafani beserta kawannya Hasim Tohari. Beliau mengatakan latar belakang keberadaan disiplin politik ini diantaranya karena ada ketidakpuasan para teorisi atau sarjana hukum terhadap metode pendekatan hukum selama ini. Jadi seperti diketahui bahwa dari aspek sejarah politik hukum ini sangat lama usianya, sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Sejak zaman Yunani kuno itu kita mengenai ada filosofi yang memang dia memiliki pikiran kritis. Itu sebagai cikal bakal kelahiran dari
pada hukum itu sendiri. Lalu berkaitan dengan politik hukum ini boleh dikatakan ada hal baru, tetapi dalam sejarah memang sudah sangat dikenal lama di Indonesia ini berkaitan dengan politik hukum ini. Kemudian ada analisis cukup menarik dari Sucipto Raharjo bahwa yang menjelaskan pada abad ke-19 Eropa dan Amerika. Kemudian analisis cukup menarik dari Sucipto Raharjo bahwa yang menjelaskan pada abad ke-19 Eropa dan Amerika individu ini merupakan tempat pengaturan hukum dan bidang hukumnya sangat berkembang adalah hukum terbata meliputi hak kebendaan, perbuatan dalam hukum ataupun yang lainnya. Pada masa itu keahlian hukum dikaitkan keterampilan teknis atau keahlian tukang. Jadi orang merasa bahwa dengan cara memperlakukan hukum seperti itu menganggap hukum di atas, jadi dirasa cukup hukum sebagai yang independen dan otonom gitu. Itu menjadi salah satu latar belakang menjadi politik hukum itu ada. Kemudian kita masuk kepada sejarah dan perkembangan politik hukum itu sendiri. Pertama, jadi untuk jarak politik hukum itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada sejarah politik hukum secara implisit, dalam salah satu pencetusnya itu ada VA, dan dua itu kemudian ada generasi baru, Ongred 1961, Beleproid 1953, De Rex Plus Constitutum menuju Constitutum. Terus ada Lemer Suepomo soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia. Kemudian yang disebutkan di atas itu dikategorikan politik hukum secara eksplosif seiring dengan perkembangan zaman. Dinamika di masyarakat ini yang cenderung pesat, maka hukum harus mengimbangi dan mengikuti dinamisasi. Ketika tidak bisa melakukan itu, maka akan terjadi kejomblosan. Nah, terus lanjut ke pertemuan kelima itu tentang politik hukum Islam. Ibnu Taimiyah Siasa Syariah. Ibnu Taimiyah ini merupakan seorang ulama karismatik yang memang dia banyak memfokuskan dalam kajian siasah syariah dan banyak buku-buku yang dikarang oleh beliau. Menurut Ibnu Taimiyah sebetulnya dalam istilah politik hukum Islam itu disebut dengan siasah syariah, politik hukum Islam. Siasah syariah merupakan aplikasi daripada al-maslahah al-mursalah, pengaturan non-syara. Selain itu mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Nah, di dalam politik hukum Islam itu terdapat integrasi politik dan hukum. Jadi berpandangan bahwa antara politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan, diibaratkan sebagai dua mata koin yang saling berkesinambungan. Jadi saling menguatkan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kurang lebih ada 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Pertama itu kosmopolitanisme, mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran Rasulullah menjadi kebaikan bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. 2 itu doktrin kekhalifahan. Lanjut ke A, anti perbuatan risik, uparat bid'ah, pengutusan seorang dan lain-lain. B, pemimpin tidak harus Quraisy. 3, institusi negara. 4, kepemimpinan. Menjadi prinsip hukum Islam Juhaya S. Praja. Jadi menurut beliau dalam bukunya ada beberapa prinsip hukum Islam. Pertama itu ada tauhid, 2, keadilan, 3, amar ma'ruf nahi munkar, 4, kebebasan atau kemerdekaan, 5, persamaan atau egalitas, 6 itu at-ta'awun, 7, toleransi. Asas hukum Islam menurut Hasbi As-Sidaqi, bukunya itu pertama itu ajas naskul haraji, 2, ajas khailatul ta'lib, 3, ajas tadarruj, 4, ajas kemaslahatan manusia, 5, ajas keadilan, 6, ajas estetika, dan 7, ajas uruf, 8, ajas syara menjadi datiah Islam.
Lanjut ke pertemuan ke-6 itu uraian sebenarnya itu sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Dan ternyata itu ada beberapa sifat hukum yang lahir daripada kajian politik hukum itu sendiri. Nah, A itu lanjut ke A, fakulti pertama itu hukum yang mengatur atau secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Terus B itu imperatif. Hukum imperatif ini secara politik dikatakan sebagai pertama itu hukum yang memaksa, itu konkret atau harus ditaati. Nah, terus lanjut ke C itu represif. Dan itu pertama terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat, peraturan keras atau dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan atau kepatuhan, kritik atau ketidaksetiaan. Anatomi hukum reservis ini terurai paling sedikit ada 10 ciri-ciri atau karakternya. Ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Terus legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya adalah kekuasaan negara. Terus peraturan-peraturannya itu terumus secara rinci atau bersifat represif. Terus alasan perbuatan bersifat ad hoc sesuai dengan keinginan penguasa. Lanjut gitu, kesepakatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan. Pemaksaan serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Terus moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Terus kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan. Lanjut ke pertemuan pertujuh itu uraian materi itu tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang kedua tadi yang pertama lupa. Terus regresif dia memiliki beberapa karakter atau ciri khas. Pertama itu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Dua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Tiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Keempat itu bergerak dalam proses perubahan atau dalam bahasa Inggris itu law as a process, law in the making. Nah, yang kelima itu menekankan kehidupan yang lebih baik. 6, mendorong peran publik. 7, membangun negara hukum yang berhati nurani. Terus lanjut gitu otonom. Pertama itu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. 2, dibuat teliti dengan ikatan penuh. 3, diskresi dibatasi. 4, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Nah, kelima itu partisipasi masyarakat dibatasi, prosedur yang mapan. Lanjut ke F, responsif. Nah, pertama itu dibawa ajas-ajas dan kebijakan. 2, mewujudkan keadilan yang substantif. 3 itu diskresi diperluas. 4 itu menghindari pemaksaan. Jadi sifat-sifat hukum sebagai kajian objek politik hukum itu kurang lebih ada 6. Pertama itu fakultatif, 2 imperatif, 3 represif, 4 progresif, 5 otonom, 6 responsif. Nah, mungkin segitu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf sebelumnya, dan juga mohon maaf karena suara saya sedang serak ya, mungkin agak tidak jelas gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.